Halo guys, balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Shooter. Film ini dirilis pada tahun 2007. Diperankan oleh Mark Wahlberg yang berperan sebagai Bob Liswager, lalu Kate Mara yang berperan sebagai Sarah, Michael Pena sebagai Nick, dan Danny Glover yang berperan sebagai Kolonel Isaac. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sniper yang sedang menyamar bernama Bob Liswager. Dan ia ditemani dengan sahabatnya yang bernama Donnie. Terlihat mereka berdua sedang memantau pihak musuh dari atas sebuah bukit. Tak lama kemudian, terlihat oleh mereka berdua bala tentara Amerika yang baru saja pulang dari wilayah konflik. Di saat yang bersamaan, Bob melihat ke arah belakang tentara itu. Ternyata ada pasukan musuh yang sedang mengikuti mereka. Lalu Bob dari jarak jauh berhasil menumbangkan dua orang penjahat yang mencoba mengintai pasukannya. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, mereka berdua ingin pergi untuk meninggalkan lokasi itu. Namun dari balik radio, mereka mendapatkan perintah untuk tetap melindungi pasukan yang baru saja kembali dari daerah itu. Mendengar perintah itu, Bob pun berhasil menahan para musuh. Bahkan musuh-musuh itu terlihat kebingungan dari mana asal tembakan tersebut. Sayangnya, setelah beberapa kali Bob berhasil menumbangkan musuh, akhirnya posisi mereka mulai diketahui, dan mereka pun ditembaki oleh pasukan musuh dengan sangat brutal. Donnie berusaha meminta bantuan lewat radio, namun tidak ada jawaban dari balik radio. Tak lama, helikopter musuh datang, dan membuat keadaan semakin memburuk. Musuh akhirnya mengetahui posisi mereka. Donnie pun terkena serangan dari helikopter itu dan tewas di tempat. Bob kemudian mengambil senapan yang besar untuk menjatuhkan helikopter musuh yang menembakinya. Film menunjukkan 3 tahun kemudian, di mana terlihat Bob ternyata berhasil meloloskan diri dari gempuran pasukan musuh di hari itu. Akan tetapi nyawa sahabatnya tak tertolong. Merasa dikhianati, Bob memutuskan untuk pensiun dari tentara dan menghabiskan waktu bersama anjingnya dengan tinggal di dalam hutan. Di lain sisi diperlihatkan beberapa petinggi negara yang dipimpin oleh Kolonel Isaac. Mereka sedang memperhatikan berkas dari Bob selama di militer. Berdasarkan catatan itu, Bob adalah mantan sniper terbaik di Amerika. Bahkan sebelum ia kabur dari wilayah musuh 3 tahun yang lalu, ia sempat melukai 70% dari pasukan musuh. Mereka pun memutuskan untuk merekrutnya kembali ke dalam pasukan. Namun ketika Kolonel Isaac baru saja menginjakkan kaki di sana, Bob lalu langsung mengusirnya. Kekecewaan Bob kepada pemerintah tidak bisa dilupakan begitu saja. Namun setelah berbincang cukup lama, akhirnya Kolonel Isaac berhasil membujuk Bob untuk mendengarkan tawarannya. Di mana berdasarkan hasil dari data intelijen, mereka mendapatkan info bahwa Presiden 2 minggu lagi akan dibunuh. Dan dia akan dibunuh dengan cara disniper dari jarak lebih dari 2 km. Oleh karena itu, Bob diminta untuk memecahkan rencana pembunuhan Presiden Amerika di 3 kota yang akan dia kunjungi selama 2 pekan ke depan. Dengan begitu, para agen bisa mengantisipasi dari mana serangan musuh akan datang. Ketika Kolonel Isaac akan pulang, tiba-tiba Bob terlihat tertarik dengan mobil yang ia pakai, dan dia meminta izin untuk memfoto mesinnya. Padahal sebenarnya ia sengaja melakukan itu untuk mengetahui plat nomor dari mobil tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kolonel Isaac,
Dia pun mencoba untuk menembak sebuah target dari jarak 2 kilometer untuk mencari tahu apakah hal tersebut benar-benar bisa dilakukan dengan sniper. Pada akhirnya, Bob menarik ucapannya, dan dia bersedia membantu Kolonel Isaac untuk mencari tahu cara pelaku dalam menyerang presiden 2 minggu ke depan. Setelah mendatangi setiap titik di 3 kota yang sudah diberitahu oleh kolonel, Bob lalu menganalisa kota-kota dengan teliti. Lalu, Bob pergi mendatangi Kolonel Isaac untuk melaporkan hasil dari analisanya. Dari 3 kota yang disebutkan kolonel, kemungkinan besar si sniper akan membunuh presiden di kota Philadelphia. Sniper akan menembak dari atap sebuah gedung dengan jarak tembak sekitar 1,6 km. Mendengar laporan dari Bob yang sangat detail, hal itu membuat kolonel dan bawahannya terkagum-kagum pada hasil analisanya. Kolonel Isaac bilang kepada Bob kalau rencana ini harus berhasil, karena mereka berencana menangkap pelaku hidup-hidup untuk mencari tahu siapa dalang di balik rencana pembunuhan presiden. Sebelum berpisah, kolonel meminta bantuan kepada Bob, di mana dia meminta Bob untuk bisa ikut dalam misi ini untuk menghadapi si pelaku. Film kemudian memperlihatkan para agen FBI yang sedang bersiaga di lokasi penembakan. Bob dan kolonel memantau dari jauh di dalam sebuah gedung tua. Tak lama kemudian, datang seorang polisi yang masuk ke ruangan itu, dan kolonel memperkenalkannya kepada Bob. Singkat cerita, tibalah saat acara pidato presiden. Setelah memperhatikan keadaan sekitar, Bob melihat ada yang tidak beres. Dia lalu memerintahkan kolonel untuk segera mengarahkan anggotanya dan menangkap si pelaku. Akan tetapi, ini hanya jebakan untuknya saja, dan dia ditembak oleh polisi tadi. 2 tembakan mengenai dirinya dan dia terjatuh dari jendela gedung itu. Dengan kaki yang pincang, ia berusaha untuk kabur. Seluruh pasukan tentara dan anggota FBI dikerahkan untuk mencarinya. Di saat yang bersamaan, gedung tadi langsung dikosongkan dan diatur seakan-akan Bob-lah yang sudah mencoba membunuh presiden dengan sniper. Bahkan senjata yang ia simpan di rumahnya berhasil mereka bawa untuk dijadikan barang bukti di sana. Di tengah pelariannya, Bob bertemu dengan agen muda FBI bernama Nick. Karena terpaksa, ia pun membanting dan mengambil kendaraan yang ia parkir di pinggir jalan. Terlihat luka Bob yang semakin parah, dan ia harus segera menghentikan pendarahannya atau dirinya bisa-bisa kehilangan kesadaran. Lalu ia pun membelokkan mobilnya ke dalam tempat cuci mobil otomatis. Lalu dia merobek jok belakang untuk mengambil kotak P3K, yang mana di setiap mobil FBI pasti tersimpan sesuatu yang penting untuk keadaan darurat di sana. Dengan alat seadanya, ia berhasil mengobati lukanya dan kembali kabur. Namun saat ingin melarikan diri, dia dikejar oleh puluhan mobil polisi. Dia benar-benar sudah terkepung baik itu di darat ataupun di udara. Lalu Bob menabrakkan mobilnya ke laut dan dia berhasil kabur dengan cara bergelantung pada sebuah kapal yang sedang membawa barang. Saat sampai ke daratan, ia lalu mengambil sebuah mobil dan melanjutkan pelariannya. Diperlihatkan para polisi dan pasukan militer tak henti-hentinya mencari Bob. Pemberitaan tentang dirinya telah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Film berpindah ke Nick yang dipanggil oleh atasannya karena telah membiarkan Bob pergi. Ia dianggap telah mempermalukan nama FBI. Lalu Nick bertanya kepada atasannya soal Bob. Dia bilang Bob memberitahunya kalau sebenarnya bukan dia yang menembak presiden. Akan tetapi kelompok dari seorang polisi yang bernama Timon. Mendengar penjelasan dari Nick, orang-orang di kantor hanya terdiam dan tak mempercayainya. Lalu terlihat Bob yang masih berusaha untuk mengobati lukanya yang semakin parah.
Ia kemudian mendatangi sebuah toko. Namun, untuk menghindari dirinya dikenali, Bob membuat listrik di toko itu konslet. Di sana, ia membeli beberapa botol air, garam, jarum, dan juga gula. Karena pengalamannya saat di militer dulu, kemampuan Bob dalam bertahan hidup bisa dibilang sangat luar biasa. Dengan bahan-bahan yang sederhana, ia berhasil membuat alat infus untuk menutupi kekurangan darah di tubuhnya akibat luka tembakan tadi. Ia juga berusaha menyamar dan mengganti penampilannya agar tak dikenali oleh polisi yang sedang berjaga. Karena penyamarannya itu, Bob pun berhasil melewati patroli polisi yang sedang mencarinya, dan ia berhasil sampai ke kota Kentucky tanpa ada kendala. Bob pergi ke sana untuk menemui istri almarhum sahabatnya yang bernama Sarah. Bob mendatangi Sarah karena dulu Donnie pernah bilang kepadanya kalau istrinya mau masuk sekolah perawat, dan dia pikir Sarah akan bisa mengobati lukanya. Namun ternyata Sarah gagal masuk sekolah perawat dan malah masuk jurusan lain. Ketika melihat Bob, Sarah langsung mengusirnya, tapi setelah dijelaskan, untungnya Sarah langsung percaya akan semua perkataan Bob, dan dia mau membantu Bob untuk membeli barang-barang yang sudah dicatat oleh Bob. Barang-barang itu merupakan alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan operasi, demi mengeluarkan peluru yang bersarang pada tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Nick semalaman mencari informasi tentang Bob di kantor. Karena penasaran akan perkataan Bob yang sebelumnya dikatakan kepadanya. Dia menggali informasi dari segala barang bukti yang ada, mulai dari peluru yang digunakan pelaku, rekaman video, sampai latar belakang kehidupan Bob dia cari tahu. Ia tak bisa tidur semalaman karena memikirkan hal itu. Dan ketika teman kantornya datang, Nick menyampaikan hasil investigasinya. Dan salah satu yang paling aneh dari hasil investigasi itu, yaitu bagaimana seorang Bob yang merupakan mantan sniper terhebat bisa meleset dalam tembakannya. Dan tembakan kemarin tak mengenai Presiden Amerika, melainkan seorang pendeta dari Afrika yang berdiri tepat di samping Presiden. Nick lalu menunjukkan hasil tembakan Bob di masa lalu, di mana Bob bisa menembak dari jarak 1 km lebih, dan dari 5 peluru yang Bob tembakan, dengan arah angin yang berubah-ubah dia berhasil mengenai sasarannya tanpa meleset sedikit pun. Sedangkan kemarin dengan angin yang tenang, tembakan Bob melenceng dan mengenai orang yang posisinya jauh dari presiden. Anehnya lagi, ternyata polisi yang kemarin menembak Bob semalam ditemukan tewas di sebuah gang akibat perampokan. Hal ini membuat Nick semakin yakin kalau semua ini adalah konspirasi yang dilakukan untuk menjebak Bob. Ia pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tempat yang ia duga sebagai lokasi asli penembakan. Sesampainya di sana, ia menemukan 3 titik lubang, seperti ada benda yang belum lama bersandar di sana. Lalu ia berkonsultasi dengan temannya yang ahli senjata, dan ia menemukan sebuah kecocokan dengan senjata yang dimaksud. Akan tetapi karena aksinya Nick yang ingin membongkar konspirasi itu, dia mulai diawasi oleh agen dan orang-orang tak dikenal, karena dia sudah melangkah terlalu jauh untuk meneliti kasus ini. Setelah beristirahat cukup lama, kondisi luka Bob akhirnya sudah membaik. Akan tetapi kali ini Bob sangat marah karena ternyata saat polisi menggeledah rumahnya, ia menembak mati anjing kesayangannya. Bob pun berjanji pada dirinya bahwa ia akan membantai habis Kolonel Isaac bersama para bawahannya. Malam harinya Bob kembali meminta bantuan kepada Sarah. Tapi dirinya sungkan dan tak enak hati karena melibatkan istri sahabatnya terlalu jauh. Namun, Sarah sendiri meyakinkannya bahwa ia bersedia membantu Bob, karena dahulu dia adalah satu-satunya sahabat dari almarhum suaminya. Keesokan harinya, Bob pergi bersama Sarah ke polisi yang sebelumnya dia banting. Dia ingin memanfaatkan Nick untuk membalaskan dendamnya kepada Kolonel Isaac. Di saat Nick lagi santai di sebuah rumah makan,
Sarah menyamar dan mengatakan bahwa ia sempat bertemu dengan Bob dan menceritakan soal kejadian asli dari penembakan kemarin. Sarah kemudian menyerahkan foto plat nomor kendaraan milik Kolonel Isaac yang sebelumnya sempat Bob foto. Pertemuan singkat itu berhasil membuat Nick menjadi penasaran dan membuatnya menggunakan fasilitas kantor untuk melacak nomor kendaraan itu. Akan tetapi, tindakan itu diketahui oleh bawahan Kolonel Isaac dan membuat Kolonel Isaac dan bawahannya langsung mencurigai Nick. Ia mengira kalau Nick bekerja sama dengan Bob, dan karena ulahnya itu, Nick tiba-tiba diculik oleh beberapa orang bawahan Kolonel Isaac. Nick disiksa habis-habisan hingga dirinya tak berdaya. Mereka bahkan sudah mempersiapkan sebuah alat untuk merekayasa kematian Nick, agar Nick dikira mati akibat bunuh diri. Namun tiba-tiba ada tembakan yang entah datang dari mana, yang ternyata itu adalah Bob. Dan rencana Bob pun berjalan dengan lancar. Setelah menyelamatkan Nick, lalu dia membuang jasad dari musuhnya itu ke sungai. Namun karena kejadian yang Nick alami itu, Nick menjadi takut dan tak berani untuk membantu Bob dalam mengungkap kebenaran tersebut. Ia menyarankan Bob untuk menyewa pengacara, dan dirinya nanti akan membantu dengan ngomong ke atasannya soal kejadian sebenarnya. Namun Bob langsung memberitahunya bahwa orang-orang ini bukanlah orang sembarangan. Mereka orang-orang yang kebal hukum, dan semisal mereka dihukum, hukuman mereka tak akan lama dan akan muncul kembali dengan identitas baru. Setelah mendengar penjelasan dari Bob, akhirnya Nick pun tersadar dan setuju untuk bekerja sama dengan Bob. Di saat yang bersamaan, Kolonel Isaac mendapatkan kabar kalau eksekusi terhadap Nick gagal total. Ketiga agen yang dia perintahkan untuk mengeksekusi Nick tiba-tiba ditembak oleh seorang sniper. Dari sana ia menyadari bahwa Bob belum mati. Tak lama kemudian, salah satu dari anggota kolonel lainnya memberitahu hasil penyelidikan bahwa ada satu orang yang kemungkinan membantu Bob dalam penyembuhan dirinya, yaitu istri mantan sahabatnya, yaitu Sarah. Mendengar itu, kolonel pun langsung menyuruh anggotanya untuk segera menangkap Sarah. Di sisi lain, Bob dan Nick pergi jauh ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang pakar senjata. Ia menanyakan beberapa hal terkait dengan kejadian penembakan kemarin. Hal ini sangat penting untuk membuktikan bahwa Bob tak bersalah atas kejadian itu. Dia kemudian bertanya kepada si pakar, siapa kira-kira pelaku yang mampu menembak dari jarak lebih dari 2 km itu. Lalu pakar senjata itu menjawab, untuk saat ini cuma Bob Liswager saja yang mempunyai kemampuan itu. Dan selebihnya sudah meninggal. Tapi ada satu orang penembak jitu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Bob. Namun dikatakan ia sudah tak menembak lagi karena cacat yang dia dapatkan akibat tugas akhirnya. Tiba-tiba Bob sadar bahwa ia pernah bertemu dengan orang itu, dan dia adalah salah satu anggota Kolonel Isaac. Lalu diperlihatkan Nick yang sedang menelpon temannya. Nick menyuruh temannya untuk mencari tahu di mana si sniper itu dan siapa identitas aslinya. Tak butuh waktu lama, temannya itu langsung mendapatkan data dari sang sniper. Tapi langkah Nick kali ini sudah diperkirakan oleh Kolonel Isaac. Saat menjalankan aksinya, ia membawa satu pasukan ke lokasi yang akan dituju. Dan agar tak dicurigai orang lain, ia meminta izin kepada salah satu petinggi negara yang ternyata dia juga terlibat dalam konspirasi itu. Di sisi lain diperlihatkan Sarah yang sedang ditangkap oleh anggota kolonel di rumahnya. Lalu film memperlihatkan Bob dan Nick yang sudah bergerak untuk mengawasi lokasi kediaman dari si sniper. Bob juga sadar kalau ini pasti merupakan jebakan dari sang kolonel. Agar rencana yang ingin mereka jalankan berhasil, Bob dan Nick mulai mempersiapkan alat-alat yang akan dia butuhkan. Dia lalu membeli berbagai macam perlengkapan di toko bangunan. Yang dari alat-alat sederhana itu, mereka berhasil merakit berbagai jenis senjata dan bom yang dapat dikontrol dari jarak jauh.
Bob juga melatih Nick untuk menggunakan senjata laras panjang untuk mengantisipasi situasi besok. Slow, smooth, smooth as fat. Dan tibalah hari yang ditunggu. Mereka berdua melakukan penyerangan ke rumah si sniper. Di sini Nick bertugas untuk memantau pergerakan para musuh di sekitar rumah dari jarak jauh dan menggunakan radio untuk memberitahu Bob informasi tersebut. Sedangkan Bob terlihat sedang mengeksekusi penjaga satu persatu. Dan tidak lupa, dia menaruh bom-bom rakitan yang sudah mereka buat sebelumnya untuk meledakkan rumah si sniper. Dan rencana pun berjalan dengan lancar. Bob berhasil masuk ke rumah sniper dan menodongkan senjatanya ke si sniper. Namun ternyata si sniper sudah tahu akan kedatangan Bob dan dia sudah menunggunya. Di sana keduanya pun mulai bercerita tentang alasan utama mengenai konspirasi tersebut dan mengapa Bob dijadikan tumbal dalam rencana Kolonel Isaac. Si sniper memberitahu kalau saat kejadian penembakan, target utama dari pembunuhan ini bukanlah presiden, melainkan sang pendeta dari Afrika yang berdiri tepat di sampingnya. Kolonel Isaac melakukan itu karena dia khawatir kalau si pendeta akan mengadu ke presiden soal Kolonel Isaac dan anggotanya yang sudah membantai sebuah desa di Afrika yang berisikan 400 jiwa. Dan mereka semua dibantai tanpa peringatan demi jalur pipa sebuah perusahaan minyak milik Amerika di desa tersebut. Ternyata Kolonel Isaac tak bekerja sendiri. Ia hanyalah kaki tangan dari si petinggi negara yang kita lihat tadi. Begitu percakapan selesai, si sniper langsung menarik pelatuk yang memang sudah dia siapkan, dan dia bunuh diri. Lalu, Nick memberikan kabar kepada Bob kalau rumah si sniper sudah dikelilingi oleh puluhan pasukan militer bersenjata lengkap dan sedang mengendap-endap untuk memasuki rumah itu. Lalu Bob menyuruh Nick untuk pergi ke posisi yang sudah mereka siapkan sebelumnya dan menjalankan rencana yang sudah mereka atur. Berbagai jenis bom yang Bob taruh di sana sudah diperhitungkan sedemikian rupa, dan ia berhasil menumbangkan beberapa pasukan bersenjata itu. Sedangkan Nick, dia melindungi Bob dari jauh menggunakan sniper. Namun tiba-tiba helikopter dari pasukan musuh datang dan menembak mereka. Tapi untung saja mereka menemukan sebuah tangki bahan bakar yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan helikopter itu. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari sana. Karena kejadian kemarin, Kolonel Isaac lalu menelpon Bob karena dia sadar bahwa pasukannya telah dikalahkan dengan begitu mudah olehnya. Lalu dia mengancam Bob dengan membunuh Sarah yang sebelumnya sudah ditangkap oleh anak buahnya di rumah. Namun Bob tak tinggal diam. Ternyata perbincangannya dengan si sniper sudah dia rekam. Dan di rekaman itu dengan sangat jelas dikatakan siapa saja dalang di balik kejadian kemarin. Bob bahkan juga sudah mengetahui titik lokasi di mana 400 jasad para korban perusahaan minyak itu dikubur. Mendengar itu, Kolonel Isaac terdiam, dan mereka pun sepakat untuk saling bertemu, dengan syarat Bob harus muncul secara terang-terangan dari kejauhan. Keesokan harinya, akhirnya mereka bertemu di sebuah puncak gunung di kutub selatan. Kolonel datang dengan sandranya, Sarah menggunakan helikopter. Tak lama, disusul oleh si petinggi negara. Dan sesuai janjinya, Bob terlihat berjalan kaki dari kejauhan menuju titik pertemuan. Tapi ternyata sang kolonel kembali berkhianat dengan memerintahkan 3 orang sniper di lokasi. Akan tetapi sebenarnya itu adalah Nick. Semua itu sudah diprediksi oleh Bob, dan dia mulai menembaki sniper-sniper itu. Bahkan Bob berhasil memutuskan lengan salah satu bawahan sang kolonel. Setelah menghabisi semuanya, Bob lalu keluar dari persembunyiannya. Untungnya Nick yang tadi menjadi umpan tak terluka parah, karena dia sudah mengantisipasi dengan menggunakan rompi anti peluru. Setelah bebas, Sarah terlihat sangat sedih dan kesal
akibat dari siksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh bawahan kolonel selama di tahanan. Lalu dia mengambil sebuah pistol dan melampiaskan kekesalannya dengan membunuh bawahan itu dengan tangannya sendiri. Lalu si petinggi negara meminta kepada Bob rekaman itu. Namun, Bob malah membakar rekaman itu di hadapan mereka. Menurutnya, barang bukti ini tidak akan bisa digunakan oleh siapapun. Karena begitu rekaman itu diserahkan kepada aparat hukum, yang ada malah disabotase seperti yang telah terjadi di awal tadi. Akan tetapi sebelumnya Nick sudah menyuruh seseorang untuk mengantarkan surat ke atasannya. Surat itu berisikan lokasi dan waktu pertemuan mereka hari ini. Dan tak lama kemudian, FBI tiba di lokasi. Sang petinggi beserta kolonel hanya tersenyum karena pada akhirnya Bob ditahan tanpa bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Beberapa waktu kemudian, Bob disidang di sebuah ruangan khusus yang dipimpin oleh seorang hakim agung. Di sana juga ada pimpinan dari FBI, Kolonel Isaac, Nick, dan juga Sarah. Tanpa basa-basi, Bob diminta sang hakim untuk mengutarakan pendapatnya. Dan di momen inilah dia mengutarakan semua bukti secara detail. Mulai dari peluru yang ditemukan pada target yang ternyata memang milik Bob. Namun, peluru itu diambil secara diam-diam saat Bob sedang latihan nembak kaleng 1 minggu sebelum kejadian kasus penembakan itu. Walaupun demikian, bukti-bukti itu tak bisa membuktikan siapa pelaku aslinya dari kasus penembakan itu. Dan si Kolonel Isaac dan petinggi hanya bisa tertawa. Dan pada akhirnya, Bob dinyatakan tidak bersalah. Ia pun dibebaskan. Akan tetapi, sang petinggi dan Kolonel Isaac bersama anggotanya, ia dibebaskan dan bisa menikmati hidup. Padahal mereka sudah merencanakan rencana pembunuhan presiden. Karena tak puas dengan keputusan hakim, Bob pun berniat untuk balas dendam. Saat petinggi sedang asik bersantai di dalam rumah mewah bersama kolonel dan para komplotannya, tiba-tiba mereka dibantai oleh Bob. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.